Tapi memang aku juga menyiapkan suatu saat pasti aku tinggal pergi. Cuman nggak secepat itu gitu rasanya. ya nggak secepat itu dan yang aku sedih tuh nggak bisa memperjuangkan itu aja sih. Karena aku tuh tipe orang kalau misalnya memperjuangkan sesuatu harus jadi gitu Harus loh. jadi, ya. Dan itu aku nggak bisa melakukan untuk orang yang aku sayang sih. Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast Obsesi. Halo Bu Dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik, Baik Ecen ya. Rio. Baik banget ya hari ini ya. Sehat, Alhamdulillah baik. kelihatan wajahnya berseri-seri. Mudah-mudahan hari ini banyak hal yang bisa kita bicarakan dan paling penting adalah bagaimana nanti perbincangan kita bisa menimbulkan inspirasi mungkin buat para penontonnya podcast Obsesi, dan ya pokoknya siapalah yang menyaksikan acara ini mudah-mudahan terinspirasi dengan Noise cancellation high. kita dari seorang dokter Ari Yusnita, ya, panggilannya Dokter Ari, biasa lah itu. Oke, kelahiran Balikpapan Ya. di 6 November 1980, 44 tahun. 44 tahun tapi masih ini ya, agak kebocil-bocilan gitu. Awet muda kayaknya ya. Syukur ini kayaknya karena banyak beraktivitas juga kayaknya ya. Ini yang membuat akhirnya lebih segar gitu, jadi semakin terpancar auranya gitu. Oke, sebagai anggota DPR RI 2014-2019 ini nggak bisa dilupain sama seluruh masyarakat di Kaltara ya. Seorang Dokter Ari berkiprah di Senayan pada saat itu. Kemudian juga sempat menjadi dokter di klinik Karsa. Iya, 2014. Ini kemudian juga sempat jadi dosen di Yes, di Stikes, Stikes. ya. Kemudian juga di Dewan Pengawas RSUD Dr. Yusuf SK juga ya, di 2021-2023. 23. Oke. Aktif juga di berbagai organisasi, bahkan sebagai personal trainer. Personal trainer tapi masih belum mendapatkan sertifikat, jadi masih KW-KW ya. Tapi ini luar biasa, sabar kegiatan-kegiatannya. Ya, alhamdulillah. Ini kenapa? Untuk mengisi kekosongan hati kah gitu? Karena di 44 tahun kelihatannya belum ada yang berani mendekati lagi nih kayaknya. Apakah seperti itu, Bu Dokter? Bukan belum ada yang mendekati, tapi belum ada yang betul-betul pas di hati. Boleh dideketin sedikit mic-nya? Mungkin boleh. supaya lebih kedengar jelas. Boleh. Oke, Bu Dokter, ini kan kita juga pengen membahas salah satu kegiatan atau hobi kali ya. Hobinya Bu Dokter juga menulis, ya kan? Menulis ini dimulai sejak kapan sih sebenarnya? Saya sebenarnya itu kebiasaan menulis itu dari zaman masih SD. Kalau dulu kita SD itu kan dalam bentuk diary ya, dalam bentuk diary. Kemudian apapun semua yang saya lakukan tuh saya tulis di buku. Nah ternyata terbawalah pada tahun di 2004. 2004. Kenapa saya bisa menulis di tahun 2004? Karena dengan menulis itu kita bisa mengingat semua kenangan dan yang dengan bertambahnya umur otomatis kan kita kan pasti agak lupa-lupa tuh. Yeah. Di dalam sebuah buku tidak ada sedikit pun yang terlupakan pastinya. Dan saya menulis itu pun juga pasti punya histori dong. Pasti punya histori. Ada historinya gitu. Tapi Pasti berarti dong. dimulainya hanya ya sama seperti anak-anak perempuan lainnya begitu ya. Ya. Beli diary, kemudian mengisi diary, apa saja kegiatan pada hari itu, Ya. siapa saja teman-teman yang kira-kira nakal mungkin gitu-gitu ya kan kehidupan Ya, sehari-hari gitu ya. Terus kemudian apa saja yang dialami pada hari itu dan lain sebagainya. Itu yang menjadi dasar basic seorang Ari Yusnita pada akhirnya terasah untuk menjadi seorang penulis. Yes. Gitu. Dan apalagi memang Bu Dokter kayaknya merasa bahwa dengan menulis semua kenangan, memori itu akan tersampaikan, akan tersimpan dengan baik, tidak kurang tidak lebih, dan fakta begitu ya. Artinya semua tulisan-tulisan itu adalah tulisan-tulisan yang dialami sebenar-benarnya dan sungguh-sungguhnya begitu. Wow. Oke. Kemudian kenapa harus di 2004?
Nah, mulai menulis lagi. Ini berarti kan udah jeda yang cukup lama nih ya, mulai dari SD tadi gitu ya. Kemudian tapi kebiasaan menulis diary itu dimulai terus SMP SMA SMA ya? SMA juga Iya, bahkan diary SMA sampai sekarang aku masih simpan. masih ada. Ada, Wah, itu bisa dimuseumkan di museum rumah Bunda kayaknya ya, di Tarakan ya. ada, Masih ada, ada ya? masih. Dan Bahkan waktu itu kami demo SMA 17 Surabaya demo pun kami masih kusimpan dalam bentuk surat kabar, kutulis di buku. Sebetulnya ya, berarti seorang Bu Dokter Ari ini orang yang apa ya, senang menyimpan kenangan-kenangan. Yes, ya mungkin kayaknya aku sepertinya suka menyimpan suatu kenangan yang tidak mungkin bisa kembali lagi. Mau itu kenangan manis, mau Mau kenangan kenangan pahit pahit, gitu ya. Semuanya tersimpan rapi gitu. Buat Yes. apa sih sebenarnya? Apakah itu nggak mengganggu Bu Dokter? Karena ya itu tadi, karena selain kenangan manis tentunya ada kenangan pahit yang malas sebenarnya rasanya kita mau mengingat-ingat kan gitu. Kenapa harus disimpan? Ya, kenapa baik dia kenangan manis, baik kenangan pahit, kenapa harus disimpan? Karena menurut saya itu tidak mungkin bisa kembali dan itu memori yang luar biasa sih, walaupun sedih, walaupun pasti itu menjadi salah satu catatan dan juga untuk koreksi kita untuk kedepannya. Pembelajaran. Oke. Kayak seperti itu sih. Siapa sih yang membentuk seorang Ari Yusnita menjadi sosok seperti itu? Apakah memang ada peran ayah Anda juga? Ayah Anda tukang suka menulis juga kah? Aku nggak tahu juga. Jadi tahunya tuh bapak menulis itu nggak ada sih, bapak nggak pernah nyuruh aku menjadi penulis sih. Tapi kalau koleksi buku saya tahu banget beliau punya banyak iya. Ada library khusus Betul. memang untuk Pak almarhum Pak Dr. Yusuf Eska gitu. Tapi nggak pernah ngelihat beliau menulis. Enggak, gitu. karena kan bapak mungkin ditarakan, aku waktu itu zaman sudah di Surabaya kan. Oh Di- iya. Iya. Lama ya, agak berpisah dengan keluarga lama ya. Lama lah, aku SMP di Surabaya sampai kuliah. Bapak cuma kuliah. datang sekali-sekali Berkunjung, berkunjung, atau kami kalau lebaran pulang ke Tarakan gitu aja sih. Wow. Tapi waktu itu berarti waktu zaman SMA apa kuliah Pak almarhum sudah menjabat wali kota? Waktu tahun 99 aku SMA kelas 3. SMA kelas 3. Ada nggak sih Bu Dokter kebanggaan yang luar biasa gitu ya, dikenal sebagai anak seorang wali kota Tarakan ya, yang apa namanya pencetus pertama gitu ya, artinya yang menghidupkan Tarakan ini dalam tanda kutip gitu, seorang Dr. Haji Yusuf Eska. Bangga nggak sih? Jadi gini, jujur nih di podcast Ajendrio nih, pada waktu bapak menjadi wali kota, pada waktu itu saya SMA ya, kemudian kuliah. Teman-teman satu kampus nggak tahu kalau aku nih anaknya wali kota. Oh iya, nggak pernah ngomong-ngomong juga? Nggak pernah ngomong. Kenapa nggak? Kan harusnya kan dapat privilege gitu kan, Bu. Ada anaknya wali kota gitu ya kan, berarti circle-nya juga harus berbeda dong gitu. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi aku juga ngapain juga harus diomongin aku anaknya wali kota gitu kan? Kalau saya omongin deh kayaknya. Enggak. Bu Dokter waktu itu sama sekali tidak pernah ngomongin masalah. Nggak ada. Jadi mereka yang tahu sendiri kalau aku anaknya wali kota. Taunya dari mana? Nggak tahu, mereka dapat info dari mana aku juga lupa, tapi mereka tahu sendiri, aku nggak pernah cerita. Zaman segitu kayaknya media sosial juga belum ada Belum, deh kayaknya ya. Nah, akhirnya berarti mereka Mungkin carinya dari ada temen yang sama-sama dari Tarakan kuliah ngomong di, gitu. Iya, yes. Terus Itu ya, anaknya, anak wali iya. kota gitu. Iya. Jadi taunya dari situ. Nah, teman-teman nggak ada yang pernah tahu sih, nggak pernah tahu juga. Tuh, kenapa tadi Ajendrio tanya sama saya, bangga nggak pada waktu itu Bapak menjadi wali kota? Pada waktu saya agak lama ya mikirnya. Kalau saya langsung bilang bangga dong gitu. Agak lama nih mikirnya. Pada waktu saya zaman kuliah dulu biasa aja sih. Oh, wali kota. Ternyata pada saat saya turun di dunia politik, pada saat saya ketemu dengan masyarakat, berinteraksi, dan pada waktu itu Dr. Ari bukan siapa-siapa, hanya nama belakang almarhum Dr. Yusuf Eska ya. Orang-orang tuh semuanya menceritakan, oh anaknya Pak Yusuf kak kau? Iya. Bagus itu bapakmu dek, kata gitu. Itu pasti orang Ambon kayaknya ya? Bukan? Orang Bugis. Orang Bugis. Saya pikir sudah ganti jadi orang Ambon kalau gitu. Jadi artinya memang selama ini
Bu dokter sama sekali tidak merasa bahwa privilege sebagai anak seorang wali kota gitu-gitu nggak ada? Privilege-nya pada waktu kita pulang ke Tarakan aja sih, ada ajudan yang nemani kita kalau makan atau apa. Ya cuman sekitar, aku cuma taunya itu doang, nggak ada yang lebih gimana itu enggak gitu. Bahkan dulu waktu masih kuliah juga, kalau mau minta uang jajan pun juga takut-takut. Jadi pas-pasan juga gitu kan. Oh nanti disimpan aja lah uangnya gitu. Wait, pas-pasan? Iya, maksudnya dalam arti ini usah minta lagi Pak, masih ada uangnya nih Pak. Jadi nggak minta uang lebih yang kayak aku mau beli ini. Enggak juga sih, Enggak biasa juga aja. dibiasakan hidup mewah, harus ganti-ganti. Handphone sudah ada waktu itu ya? Handphone iya, tapi aku tuh alhamdulillah dari dulu sampai sekarang kalau rusak baru beli. Nggak ada ikut-ikutan Tunggu orang. jebol dulu gitu? Nggak ada yang ngikut-ngikut mode, ngetrennya apa sekarang. Enggak. Nokia-nya sudah bermacam-macam. Dulu kan Nokia, Samsung iya. Motorola gitu-gitu. Enggak, rusak atau misalnya nggak bisa nyala. Sayang banget, kalau saya ada di posisi itu saya pasti ganti tiap 3 hari sekali. Enggak ya. Tapi memang mungkin ini adalah didikan dari seorang almarhum Dr. Haji Supeska untuk tidak membiasakan anak-anaknya hidup mewah, bermewah-mewahan ya, maksudnya berfoya-foya dan lain sebagainya begitu. Iya sih, Tapi bapak. kalau minta pasti dikasih nggak? Kalau bapak minta sih pasti dikasih, cuman kitanya itu juga biasa-biasa aja sih, maksudnya nggak ada yang kayak wah kayak harus apa minta uang lebih atau apa, nggak pernah diajarin juga sih kami. Dan kalau dibilang kita tuh minta ya pasti dikasih sih, cuman aku memang juga nggak senang juga bermewah-mewahan, biasa aja sih. Gitu ya. Bahkan waktu jadi anggota DPR RI itu yang kupikirkan bagaimana WC itu sudah jadi belum ya? Arahnya sudah ke situ ya. Jadi- Lebih ke bagaimana manfaat buat sesama dan lain sebagainya gitu. Jadi kan kalau mau dibilang kita mau beli tas branded atau Iya, apa, bisa aja sebenarnya. bisa lah, bisa tiap bulan pun kita bisa beli pada waktu itu. Cuman aku ya, kayaknya aku butuh ini deh, itu yang di apa, yang di WC yang di Kampung 1 tuh, puskesmas tuh kayaknya belum aku perbaiki deh. Jadi pikirnya lebih ke situ ya. Iyalah, belum lagi kayak anak-anak tuh di daerah perbatasan tuh, kayaknya aku mau ngasih mau ngasih apa, baju atau sekolah. Untungnya dapat CSR dari Pertamina, CSR. Jadi aku berpikirnya tuh itu gitu loh, bagaimana. Dan juga mikir, ya ada sih kalau kita mau beli, itu pun kadang stafku bilang, Bude, kau belilah baju tuh Bang, bajumu itu nanti Bang Lia, misalnya di Zara ya. Iya. Tunggu diskon aja Bang. Ya Allah, Bude itu cuma 1 juta aja Bang. Nanti harga diskon lebih murah. Itu kenapa disebut Bude? Ini supaya pemirsa podcast tahu, Bude itu maksudnya Budewan. ya, bukan Budewan. bukan Bude dalam istilah Jawa ya. Ya, Budewan. Budewan, Bude panggilannya. Yes. Oke. Menarik. Tapi yang jelas memang perjalanan seorang Dr. Yusnita memang nggak bisa ditepiskan dari bayang-bayang ayahanda almarhum Dr. Haji Supeska, karena beliau memang apa ya? Kalau saya secara pribadi, karena dulu saya paling sering bertemu beliau gitu ya, kemana-mana beliau ada kunjungan kemana saya selalu ikut waktu itu. Jadi memang zaman-zaman saya jadi jurnalis, orang yang paling banyak mengkritik wartawan Tarakan TV pada saat itu adalah ayahanda. Tapi kritiknya yang bagus, termasuk juga penampilan saya waktu itu. Saya sering kalau turun itu ke lapangan karena masih single, pakai celana robek-robek gitu ya. Jadi nggak kelihatan banget wartawannya, jadi pakai kaos gitu. Saya ingat kata-kata beliau waktu itu, bagaimana kamu mau dilihat sebagai seorang wartawan kalau penampilan kamu begitu gitu. Padahal tulisanmu bagus-bagus gitu. Itu saya langsung kayak ditampar rasanya. Oh iya besok kan. Jadi mulai sejak saat itu, besoknya saya pakai kemeja, pakai celana bahan, tua banget pokoknya. Tapi ya banyak hal, kenangan-kenangan bersama almarhum yang sampai detik ini saya masih ingat banget. Banyak pembelajaran dari beliau. Saya rasa saya sebagai orang lain saja banyak dapat ilmu dari beliau, apalagi kalian anak-anaknya termasuk Bu Dokter gitu kan, pasti banyak hal yang bisa diteladani, yang bisa diikuti bagaimana beliau, karena saya masih merasa bahwa beliau salah satu orang paling cerdas di Tarakan ini. Tarakan loh ya skupnya. Beliau yang paling oke menurut saya, dan kepemimpinannya paling berani, paling mendobrak waktu itu, dan kalau marah nggak pernah disimpan-simpan.
Kalau dia mau marah, dia akan marah. Dia tidak pernah jaga image gitu karena takut dilihat orang gitu. Itu yang paling saya ingat dari sosok beliau. Dan ini sekarang ada Bu Dr. Ari yang secara tidak langsung sebenarnya meneruskan kiprah dari Ayanda gitu ya. Termasuk juga bagaimana Bu Dr. akhirnya melenggang ke Senayan gitu kan. Itu semua saya yakin juga banyak jalan dan tuntunan dari beliau juga gitu kan. Sering nggak sih berdebat? Kalau Kok berbicara jadi nangis sih? Ini kan kita ceritanya masa lalu ya. Ya. Gitu. Nggak apa-apa, it's okay. Mudah-mudahan beliau di sana tenang, didapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. ya robbal Oke. alamin. Jadi sama Mas Rio, pada saat saya dulu masih anggota DPR itu kan kadang capek banget gitu kan. Jadi kalau misalnya mau rapat nih kan ada mungkin perkumpulan apa itu mau rapat, bapak tuh ngomel sama aku. Nggak apa-apa. Kau nih, dia bilang ini yang rapi sedikit, Ya kan, selalu rambutmu itu ya. disisir, pakai lipstik kok ya katanya Betul, itu. betul. Wah, aku udah capek betul bapak. Aku bilang aku nih dari perbatasan bapak, capek aku bilang gitu. Kamu nih gimana sih kata itu? Orang tuh kalau rapat tuh harus rapi, orang tuh bisa lihat fresh kau. Kok lihat kau kayak begitu tambah orang tambah sumpah lihat kau katanya gitu. Jadi intinya tuh Meskipun nggak gitu ya caranya ya, kalau itu kayaknya mama banget ya kalau marahnya kayak iya, gitu iya. ya. Jadi sejak itu sampai sekarang bapak nggak ada pada saat bertemu orang pada waktu rapat walaupun secapek-capeknya aku setidaknya rapi, Selalu pakai dandan. lipstik dandan. Nah itu juga sama Mas Iya kan? Jen Rio. Pasti penampilan. Pasti yang penampilan dilihat. yang di ini ya sama aku. Kalau tadi berbicara tentang masalah apa tadi bapak ya, Iya. perannya bapak tuh luar biasa dalam arti kita sering berdebat. Aku dulu waktu masih bilang orang tuh bungul-bungul. Jadi waktu masih bungul-bungul tuh iya aja. Tapi dengan berjalannya waktu pada waktu aku berada sudah di Senayan dan ilmu sudah semakin banyak berdebat sama bapak itu. Oh, iya? Iyalah, Justru beda semakin pendapat. Iya, karena mungkin sudah semakin pintar kan. Bapak sudah bilang kau nih ngotot aja kata. Bapak ini dikasih tahu juga nggak mau dengar. Jadi Apalagi cewek satu-satunya kan. dua. Dua ya? Cewek Ada dua, dua ya? satu di Australia. Oh, satu yang di Australia. Iya. Betul, saya lupa. Cowok satu-satunya. Ya, cowok yang Satunya. justru Aku satu-satunya. cewek. Oh, oke. Cuman jaraknya jauh. Tengah-tengah berarti Bu Dokter. Aku terakhir bungsu. Oh, bungsu. Aku bungsu. Jadi cowok yang di tengah, aku yang di ini. Jadi kadang banyak berdebat. Bahkan Jen Rio terakhir pada waktu bapak sakit serangan jantung itu, aku masih berdebat sama dia dalam mobil tuh. Dalam kondisi beliau sakit. Jadi Alangkah bagaimana sih Anda? Aku kira itu kan biasa-biasa aja gitu loh, nggak ada perasaan gimana gitu loh. Pak, sistol, Pak yang diperiksa diastol dia bilang gitu. Kasih tau kok ya. Sebagai sesama dokter nih ya, Sama berdebatnya. dokter. Jadi ingat kok ya, kau periksa tuh ya nanti ya, dia bilang gitu kan. Jadi itu pun masih berdebat di dalam mobil waktu itu. Ya sampai sekarang kira aku ingat lah ucapannya dia gitu. Ternyata dia yang lebih benar. Iya, Beliau yang benar. Ya, dia lah yang benar. Ya iyalah. Tapi ternyata seorang Dokter Ari dikalahkan oleh ayandanya sendiri ya kan. Tapi itu saya rasa kekalahan yang agak lebih lebih terhormat daripada kalah sama orang lain ya kan. Kalau kalah sama ayah sendiri nggak apa-apa, it's okay gitu. Iya. Oke, artinya juga sosok ibu ya kan. Beliau masih sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Mama. sehat, ya. Alhamdulillah sehat. Tidak ada keluhan sakit gitu Ada kakinya. kakinya. Jadi kalau misalnya ke makam tuh kadang agak susah, karena kan naik tangga tuh. Jadi agak kadang tinggi dikit ya, ya. jadi pakai deker. Kami sudah kasih obat, ada asam urat juga kasih obat juga, cuma mungkin usia juga ya. Jadi ya yang lumrah-lumrah aja lah ya sebagai. cuman kalau mama ya biasa namanya orang tua kan flashback lagi cerita tentang bapak gitu kan. Iyalah, pasti. Bagaimana dulu dia di PKK dia cerita atau apalah gitu-gitulah. Jadi sharing juga pengalaman. Oh gitu mak, oh gitu kan. Aku banyak nggak tahu nih. Iya. Karena banyak kan tinggal di Jawa. Tinggal di Jawa betul. Dan saya juga melihat bahwa sosok mama, sosok Ibu Yusuf itu orang yang apa ya, kayak enggan menonjolkan diri. Ya, kalau saya membandingkan dengan ya mungkin dengan yang sejawat dengan beliau gitu ya, yang selalu mendampingi kemana-mana. Kalau ibu itu hanya posisi-posisi tertentu, acara-acara tertentu saja.
nggak pernah yang setiap saat gitu harus mendampingi gitu. Jadi saya melihatnya beliau memang sosok istri yang betul-betul menghormati pekerjaan suaminya gitu. Jadi apapun yang memang itu terkait dengan pekerjaan seorang wali kota dan penting banget, mungkin beliau nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Betul. Memang begitu sosoknya. Iya ya, santai orangnya. Jadi Bapak diberikan kebebasan untuk menjalaninya sebagai wali kota, mungkin di acara-acara tertentu Ya, atau formal yang mengharuskan memang berdua ya, gitu baru bisa ya, hadir. dan juga mungkin acara PKK kali ya, atau mungkin tapi Bapak apapun biasanya diskusi dengan Mama. Jadi keberhasilan Bapak itu otomatis juga dorongan dari Mama. Dari Mama. Bagaimana dokter tahu bahwa itu juga karena support yang luar biasa dari seorang istri gitu? Iya, karena contohnya begini, pada waktu masih kecil, waktu masih SMP, Bapak dulu kan kepala rumah sakit di Samarinda. Samarinda, betul. Nah, Mama tuh kan zaman dulu tuh mereka tuh Mama tuh sering beli boneka gitu lah. Boneka untuk di rumah sakit, untuk ruangan-ruangan di rumah sakit gitu kan. Khususnya untuk ruang anaknya. Nah, otomatis kan diskusi dengan Bapak, diskusi dengan Mama kan, Mama kasih masukan. Terus contoh juga anggrek yang di Amal. Ya. Ya itu kan dari Mama juga tuh. Oh iya. Ya iyalah. Taman anggrek itu. Iya, karena Mama kan suka anggrek. Itu terus abis itu kayak lumayan kok, tapi ternyata setelah Bapak nggak ada juga banyak aku tahu ternyata memang Mama juga memberikan support, memberi dukungan untuk Bapak untuk apapun yang dia lakukan sih. Baik, berarti di balik sosok yang cukup Suami keras ya dari seorang almarhum Dr. Haji Yusuf SK, beliau bisa lembut juga sama istrinya gitu, bisa nurut juga sama istrinya. Manja, dimanjain Masa? istrinya. Oh ya? Anak-anaknya pun dimanjain sih sebenarnya. Sama ibu, sama mama? Oke. Kemanjaan seperti apa sih? Saya pengen tahu deh, almarhum tuh kalau manja sama istrinya kayak gimana sih? Ya pokoknya nyanyi berdua. Nyanyi berdua? Lagu-lagu apa 70-an? Aku bakal blurry biasanya Bapak. Blurry. Wow. Terus biasanya luar biasa. ganggu-ganggu Mama. Oh iya, masih jahil juga Iya. gitu. Ganggu kalau misalnya Mama minta uang, enggak ada uang kok katanya. Jadi hal-hal kayak gitu sama ya sebenarnya ya. Ya, mereka saling jadi wali mengganggu. kota pun sebenarnya sama kehidupannya suami istri. Mama juga sering mengganggu Bapak. Oh gitu. Iya. Suka iseng-isengan berdua Iya. gitu. Oke, nggak pengen cepet-cepet biar jadi kayak mama dan bapak gitu. Pingin. Ini pasti. Apaan sih gitu? Apaan Aku sih? cari waktu yang tepat ya. Apa sih dibahas di sini sih? Oke. Kita kembali ke hobinya seorang Ari Yusnita menulis, ya kan? Yes. 2004 ya? 2004. Mulai menulis itu tadi ada faktor penyebabnya kata Bu Dokter Ari. Kenapa saya akhirnya mau menulis? Apa sih sebenarnya yang jadi latar belakang akhirnya Ari Yusnita menulis? Ada kisahkah di balik itu? Iya. Boleh diceritain gimana? Jadi gini ceritanya, teman-teman semua. Ajan Rio. Iya, silakan. Nanti nangis. Wow. Pertama, kenapa aku menulis I Always Remember You? Judulnya aja I Always Berarti buku depannya saya. Remember You. Oke. I'll Always Remember You diangkat dari kisah nyata seorang calon dokter yang kehilangan kekasih akibat kanker. Yes. Ini berarti semacam tulisan nyata gitu. True Kisah story. nyata, true story. Terus story, nama dan semua tokoh yang ada di situ adalah nama asli. Wow. Boleh dong cerita sedikit gimana? Tentang apa sih I'll Always Remember Oke. You? I Always Remember You. Aku akan selalu Mengingatmu. mengingatmu. Silakan. Apa yang ada di balik itu? Pada waktu umur 2021 berarti ya. 2001 berarti ya. Masih zaman kuliah dulu aku. Aku bertemu dengan seseorang yang bernama Yudi. Teman kuliah kah? Ini pertanyaan yang unik. Karena zamannya dulu kan zaman pacar-pacaran dulu gitu. Sebelum ketemu dengan Yudi, aku dulu punya pacar sebelumnya. Pacaran sama anak di belakang rumah. Namanya George pada waktu itu. Dan Backstreet, orang tua nggak tahu. Kenapa Karena Backstreet?
Karena waktu itu kenapa backstreet, karena dia tetangga rumah dan tidak sekolah. Jadi waktu itu masih umur 20-an gitu kan yang kita lihat kan dari sosok laki-laki itu gantengnya gitu kan. Dan memang sosok George ini memang ganteng. Ganteng. Orang Manado matanya coklat-coklat gitu. Mungkin itu salah satu pacarku yang paling tercakap. Iya, berarti love at the first sight gitu ya. Pada pandangan pertama memang sosok George inilah yang menarik gitu. Tapi nggak sekolah waktu itu. Nggak sekolah. Jadi kenalnya cuma ke tetangga belakang rumah. Dan aku waktu itu kan sekolah kedokteran. Aku pasti berpikir ini pasti ngamuk mama aku nih kan. Kalau tahu bahwa ada yang mati aku bilang itu kan, waduh ini pasti ngamuk nih. Akhirnya backstreet, abis itu kemudian 6 bulan kok aku pacaran sama George ini. Pacaran 6 bulan. Tanpa diketahui keluarga. Abis gitu, akhirnya George pindah ke Jakarta. Baypon lah aku nih, telepon-teleponan. Tetap ya backstreetnya tetap lanjut. Tapi telepon-teleponan aja nih. Pada waktu dia pindah ke Jakarta, aku kan zaman dulu tuh chatting. Pakai email. MIRC. Oke. Chatting, ketemulah dengan namanya calon dokter. Calon dokter tuh namanya Yudi nih, calon dokter. Namaku Kajol waktu itu. Oh Kajol. And then, kemudian? Namaku Kajol. Abis itu chatting-chattingan, ternyata dia itu adiknya temanku. Di Tarakan juga? Enggak, di Surabaya. Di kuliah kedokteran. Adiknya temanku kuliah kedokteran. Akhirnya aku berani lah. Oh ternyata adiknya Mas Agung, bilang gitu. Oh alah, ya sudah, stop, enough gitu kan. Ya udah, kalau misalnya aku nganggur, chatting-chattingan biasa gitu. Akhirnya tapi sama George ini juga jalan juga, telepon-teleponan. Sampai suatu hari teleponku itu aku harus membayar 5 juta. Wow, meledak. Itu waktu itu masih pakai apa? Telepon rumah. Telepon rumah. 5 juta aku harus bayar telepon itu. Tahun segitu ya, 5 juta cukup besar loh itu. Besar, sekarang aja besar tuh bayar telepon 5 juta. Aku bilang gini kan, ini kalau ketahuan mama aku sama orang rumah, kalau yang ku telepon si Jos ini bisa diamui aku nih, bisa marah-marah mama aku, nggak karu-karuan nih sama kakak aku yang cowok semuanya bisa ngamuk nih satu rumah nih kan. Apa yang ku teleponin sampai 5 juta? Mati aku, uang jajanku pasti dipotong juga nih, aku bilang gitu kan. Akhirnya aku berpikir kan, kayak apa caranya nih ya? Akhirnya komunikasi sama sahabatku, sama sepupuku Yanti waktu itu. Apa caranya supaya nggak ketahuan nih ya? Aku bilang gitu. Gini aja aku bilang, kita telepon si Yudi. Mic-nya Bu Dokter. Oh ya, kita telepon si Yudi. Telepon si Yudi, bilang aja aku mencintainya. Bilang aja mencintainya. Ada kayak semacam udang di balik batu kayaknya. Iya, betul. Supaya bayar telepon kayaknya. Iya, supaya bayar telepon. Bilang aja, aku mencintainya, itu sudah. Aku nggak pernah ketemu orang ini yang mana. Tapi dia memang dari keluarga berada berarti. Ya, keluarga berada, MIRC kan. Aman aja nih. Aku mencintainya. Akhirnya, waduh ini mendesak nih kan. Siapa yang kau bayar? Intinya gini, mendesak nih. Ini orang kok sudah kumpul-kumpul di rumah nih, aku sudah takut nih kan. Satu rumah kumpulnya. Akhirnya aku telepon Yudi tuh. Halo, assalamualaikum. Yudi, minta nomor telepon kan waktu itu. Ari gitu kan. Ya, Yudi, karena kita ini chatting sudah cukup lama, sepertinya aku mencintai. Nembak duluan ya. Padahal itu culture itu dulu agak tabu ya kalau cewek dulu ya. Gimana aku nggak nembak duluan kalau aku nih bayar telepon. Posisinya kepepet banget. Pepet banget. Yunia tuh diam aja di telepon tuh kan. Diam aja. Bilang sudah mungkin dia bingung kan. Iya. Yudia pun waktu itu dia cerita, ini menurut dia ya. Menurut dia ceritanya tuh dia juga lagi putus sama pacarnya kalau nggak salah. Jadi iseng. Iya. Iyalah katanya gitu kan. Iyalah mati lah bilang gitu. Habis itu akhirnya janjianlah kami untuk ketemu. Jadi belum ngomong masalah bayar telepon dan lain sebagainya waktu itu ya. Pokoknya penting dia datang ke rumahku, caranya gimana nih kan. Nah, sudah janjian ketemu itu dia enggak punya mobil waktu itu, mobilnya dibawa keluar. Akhirnya di luar kota. Akhirnya aku yang menjemput. Sebelum aku menjemput, dia kasih pakai mobil waktu itu. Ya. Bukan main anak wali kota. Terus and then
Sebelum menjemput aku lihat dulu alamatnya di mana kan. Habis itu ternyata aku lihat dulu alamat, kan aku sama sepupuku nih. Yan, ini rumahnya besar ya Yan. Agak matre ya ternyata ya, seorang Ari Yusnita ya, ngelihat rumahnya besar, wah kesempatan nih ya kan, ya buat bayar telepon. Akhirnya saat itu ngomong, long story short, akhirnya Mamaku nggak membahas lagi sama kakakku masalah telepon, tapi kan aku sudah kadung janji ketemu dia toh. ya. Akhirnya di mobil nih, jemputlah dia. Jemput dia kan, ambil aku jemput dia di kaca spion tuh, di kaca spion ya kan, dia keluar lah dengan rambut belah tengah, celana kain, baju zaman dahulu tuh, baju bekerangin, rambutnya belah dua nih. Aku udah di kaca spion, aku bukan tipe banget ya. mau nangis, aku ketawa dalam mobil itu ketawa. Jadi memang gayanya memang bukan seleranya Ari waktu itu ya. Ya iyalah, orang zaman kayak orang desa gitu. Tapi kan kaya. Nah itu. Rumah ini kayak apa? Bayar telepon tapi karena sudah kadung. Ya Iya. apa lah, ya namanya cewek bagaimanapun kan pasti ngelihat yang itu nggak dipungkiri lah. Oh rumahnya, yang penting dia bisa sama-sama lah sama daripada nggak sekolah. Ayo. Iya, betul. Akhirnya ini Yanti nih sepupuku nih lihat di kaca spion sama kami berdua. Diam sudah, mukanya nahan ketawa nih. Aduh Yudi masuk gini. Yudi masuk kan, Ari ya? Yudi ya? Aku tuh ajen Rio Menahan sudah ya? menahan ketawa. Bijilah kami pergi makan soto Makassar berdua kan, bertiga makan soto Makassar. Sementara aku kamar mandi dulu, di kamar mandi aku tuh jongkok ketawa, mau kencing aku ketawa terus. Habis itu keluar kan, makan soto enak, aku bilang gitu. Dia nih orang Jawa, nggak biasa makan soto Makassar. Oh, oke. Kasian. Padahal orang berada ya? Iya, tapi kan jarang makan soto Makassar, makanan ya makan makanan yang lain lah. iya, ya, makanan gitu. Jawa-Jawa gitu kan. Habis itu sudah lah ngomong-ngomong kan, mati lah aku bilang gitu kan. Terus kapan ngomong masalah telepon itu kapan? Nggak jadi, Oh, karena nggak orang tua nggak ini. Akhirnya sudah dibayar lah telepon itu tadi. Ini 5 juta tuh. Dibayar tapi orang tua tuh nggak diputus, nggak dibayar. Jadi hilang lah telepon rumahku tuh. Iya. Oke. Karena ini akhirnya siapa sudah kadung ngomong sama Yudi. Ya sudah lah. Akhirnya hari demi hari dijalani dengan seorang Yudi, timbul perasaan cinta. Ya, Tresno Jalaran Suku Kulino. Nah, Dan orangnya satu. Sabar banget. menghadapi hari yang agak pecicilan waktu itu ya. Iya, mungkin sampai ya. sekarang juga. Sampai sekarang ya. Dia memang sosok yang kalem gitu ya. Iya. Kalem, sabar. Sama-sama anak terakhir, jadi sama-sama manja juga. Tapi dia lebih ngomong mungkin ya ke pacarnya, Wang. Iya, lebih ngomong, dan dia juga orang yang sederhana banget. Meskipun ada di tengah-tengah keluarga yang cukup berada. Iya, lumayan, dia cukup berada juga. Hidupnya nggak terlalu yang dimana foya-foya dan lain sebagainya. Enggak, motornya motor butut. Jadi kami kalau mau jalan tuh, kalau kami mau kencan, cari tempat yang paling murah. Tapi detik kapan akhirnya seorang Ari waktu itu Jatuh cinta. Dengan proses yang cukup lama, jalan kemudian Nanti kita ya. sharing, kemudian kita diskusi sama-sama anak kedokteran dan yang lainnya, dan di keluargaku juga diterima dengan baik. Dengan kakak latar belakang yang sama nih. dengan latar belakang yang sama, dan keluarga diterima dengan baik, anaknya sopan, dan ya keluarga welcome banget dan menganggap dia seperti keluarga juga, Seperti anak sendiri. seperti anak sendiri. Dan bapak sayang, mama sayang, kakak juga sayang, semuanya sayang sama almarhum Yudi sih. Oke. And then berarti si George ini tadi terlupakan lah. Sudah selesai, tidak ada sampai hubungan. di situ? Berhenti sampai di telepon itu, yang sampai telepon itu mati. Oke. And then di sini tertulis akhirnya diketahui bahwa si Yudi ini tadi ternyata menderita kanker. Nah, Gimana dia ngomong langsung atau keluarganya yang ngomong ke Bu Dokter atau seperti apa? jadi dengan berjalannya waktu hampir 3 tahun kami pacaran,
It's okay, take your time. Pas lagi aku jalan, Yudi tuh bilang gini, kok pinggangku nih sakit terus ya, dia bilang gitu. Mau pijit lah, aku bilang gitu. Sudah kan, sudah. Setelah pulang itu pijit terus, nggak ada sembuh-sembuhnya. Nggak lama kemudian, seminggu kemudian timbul benjolan di selangkangan. Oke. Dia bilang, aku kok ada timbul benjolan di selangkangan ya, dia bilang gitu kan. Tapi waktu itu berarti nggak cek ke dokter, nggak periksa ke dokter dulu? Belum. Abis itu kemudian bisa digerakkan atau enggak, aku bilang gitu kan. Agak keras, dia bilang gitu pada waktu itu. Ya udah ceklah ke dokter, aku bilang tuh, ceklah ke dokter. Dan dicek ke dokter, ternyata diagnosanya kanker. Dan tapi stadium nggak ada biopsi waktu itu ya? Biopsi. Di biopsi waktu itu. Tapi hasil biopsi sama fisik itu jauh berbeda gitu loh. Kok bisa? Di biopsi itu hasil labnya itu dia stadium 4, tapi pemeriksaan fisiknya dia baik-baik aja. Oke, berarti mungkin ketahanan tubuhnya ya? Ketahanan tubuhnya juga berpengaruh. Mungkin saya nggak tahu istilah kedokteran, mungkin metabolismenya di dalam tubuhnya Imunnya lebih turun. imunnya kuat begitu ya. Akhirnya setelah terserang penyakit itu mulai turun imunnya. And then seperti apa? Dan setelah itu, pemeriksaan, kemudian dia kasih tahu aku, dia bilang gini, Ri, aku nih diagnosaku kanker. Hah? Kanker apa? Aku bilang gitu. Ya belum tahu sih jelasnya gimana, tapi ini kok dari prognosanya kok nggak seberapa bagus ya, dia bilang gitu sama aku. Kemudian akhirnya aku komunikasi lah dengan adik angkatku, Dr. Yulita, almarhum juga, Dr. Yulita. Dr. Yulita almarhum. Aku bilang, Cing, ini Yudi kanker ya? Sama pacarnya juga aku komunikasi sama Ladi, udah bawa aja ke Singapura, dia bilang gitu. Kita mau lihat diagnosanya apa, gitu kan, karena di Indonesia kanker nih. Waktu itu ya, zaman itu mungkin penanganan kanker di Indonesia belum terlalu yang canggih-canggih banget. Betul. Singapura adalah satu-satunya destinasi ya untuk best, bisa. Untuk paling choice best lah ya. Oke. Abis itu akhirnya aku menyampaikan pada waktu itu aku menyampaikan ke Yudi, ke Singapura aja lah, gini kan, ke Singapura aja. Terus habis itu bilang Yudi, nantilah ya, coba aku ngomong sama keluarga dulu, dia bilang gitu. Jadi waktu itu Bu Dokter orang pertama yang dia infokan? Iya, aku orang pertama. Bukan keluarganya? Dia sama-sama keluarganya pada waktu itu pemeriksaannya, tapi aku yang dikasih taunya juga gitu. Akhirnya ke Singapura aja lah Yud, aku bilang gitu. Aku kok nggak serk ya di Indonesia nih, aku bilang gitu. Abis gitu, untuk pemeriksaan aja Bayut, aku bilang gitu. Nanti lah aku ngomong sama mamaku sama bapakku. Abis gitu, bilang Ri, mama bapakku bilangnya di sini aja katanya. Aku tuh di situ sudah kayak hilang harapan rasanya. Iya, tapi karena kondisi masih bagus, aku masih semangat nih, gencar nih. Beberapa kali ngomong dengan kakaknya, ngomong dengan pacarnya kakaknya, ngomong sama keluarganya. Untuk mempengaruhi supaya bisa membawa ke Singapura pada waktu itu. Nah, akhirnya berjalannya waktu sebulan 2 bulan. Katanya mama aku kayak mau di sini aja lah, dia bilang gitu. Habis gitu aku bingung kan mau kayak apa. Aku ngomong sama bapak ini kayak apa Pak ya. Bapak bilang gini sama aku, posisimu tuh hanya sebagai pacar, bukan sebagai istri. Dia bilang gitu kan. Kita gak bisa apa-apa nak, dia bilang gitu. Kita gak bisa maksa. Keputusan adalah di tangan Yudi dan di tangan keluarganya dan Yudi dan keluarganya, katanya gitu kan. Aku berusaha mempengaruhi sampai kayaknya tuh betul-betul mentok. Sampai pada waktu mau pertama kali kemo tuh kami sempat jalan ke mall pada waktu itu. Bilang Yudi gini sama aku, pokoknya gimana pun pokoknya kau harus jadi dokter. Aku gak bisa meneruskan lagi nih jadi dokter, kau harus jadi dokter ya, dia bilang gitu. Kayaknya aku gak bisa nemenin kau lagi nih, dia bilang gitu. Aku begitu dengar itu, dia sudah merasa bahwa waktunya gak banyak gitu. Iya, sepertinya sih. Terus apa perasaan Bu Dokter saat itu? Nangis.
nangis lah aku. Terus? Dan kami waktu itu pas ngomong gitu, kami jalan ke mall bawa boneka-boneka kami. Jadi dulu aku ini kan karena anaknya manja, paling suka boneka. Jadi banyak boneka yang dibelikan sama dia tuh. Itu dibawa ke mall? Dibawa ke mall dan untuk foto bersama. Foto bersama? Sama boneka-boneka itu? Ya namanya ada si kuning, ada si geripi. Ya pokoknya itu kenangan lah ya dari pemberian dari Yudi gitu. Ya. Kemudian getting worse-nya kapan? Semakin memburuknya pada saat berapa lama? Kemo pertama masih oke, masih bisa jalan kami berdua. Kemo kedua masih bisa jalan berdua. Rambut udah mulai rontok? Dikit-dikit. Nah, kemo yang ketiga tuh mulai gak rontok tuh. Kemo ketiga tuh dia sudah nggak bisa di tempat tidur aja tuh Udah kayaknya. nggak bisa gerak. Kan kemonya cuma 6 kali aja. Kalau nggak salah 6 kali aja gitu. Itu paling maksimal ya? Paling maksimal. Jadi rambut sudah mulai rontok dan Kondisi tubuhnya pun semakin kurus kah? waktu itu? ya semakin kurus. Dan yang paling sedih adalah aku nggak bisa apa-apa gitu. Sekali lagi aku nggak bisa apa-apa sih, nggak bisa memperjuangkan apa ya? Bagaimana caranya bahwa Yudi ini masih bisa ada alternatif untuk diobati? Untuk dibawa gitu. ke Singapura nih bagaimana gitu kan? Aku nggak. Tapi rasanya udah mentok semua karena keluarga menolak. Iya, aku coba ngomong sama bapaknya, apa semuanya. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk supaya dia Dapat penanganan yang baik. diagnosa aja maksimal diagnosa, karena di Indonesia juga diagnosa itu juga tidak seberapa jelas pada waktu itu. Zaman itu. Dan pada saat aku setiap masuk ke ruangan dia dirawat, aku tuh harus tampak ceria. Sebelum masuk ruangan tuh aku ngapus dulu air mataku. Supaya Kemudian dia nggak tahu kalau kalau aku sedih. Kemudian pada saat ketemu Yudi, Yud, kau nih, aku bilang gitu, kamu makan apa? Aku bilang gitu. Jadi seperti biasa, padahal aku sudah nangis nih sebenarnya. Sakitnya kau nih dorong aku loh. Jadi masih ada bercanda-bercandanya ya saat itu ya. Padahal dia sudah nggak banyak bisa beraktivitas. Nggak banyak ngomong, nggak banyak beraktivitas. Aku pun telepon pun dia sudah mulai kayak agak menghindar sedikit. Mungkin supaya terbiasa nanti kalau nggak ada dia, aku bisa tetap menjalankan hidup. Wow, luar biasa. Dan aku memenuhi janjiku untuk menjadi seorang dokter, walaupun cukup lama dan selepas kepergian Yudi itu aku satu tahun baru bisa move on, dan kuliahku juga agak sedikit terganggu pada waktu itu. Karena kondisi selalu, ya. psikisku agak terganggu. Dan orang tua memaklumi aku dengan kondisiku sih, makanya agak telat lama. Tapi memang karena ada kejadian-kejadian seperti itu ya waktu Ya. itu. Tapi memang selama diproses, dirawat di rumah sakit dan lain sebagainya, selalu ada bu dokter di situ menemani dia sampai Ada. di akhir hidupnya. Jadi pada saat akhir-akhir ini sudah semakin parah nih, aku nggak mau sedikit pun kehilangan momen Untuk tidak bersama untuk dia. tidak bersamanya. Aku nemenin, datang malam-malam jam berapapun bisa, kalau aku kuliah aku pasti datang, gitu. Yang sedikit agak aku kesesali adalah pada hari terakhir sih. Hari terakhir. Yang ku sesali adalah pada hari terakhir. Pada waktu hari terakhir itu aku kuliah tuh. Tapi dalam hati waktu itu pemikiranku tuh, aku ke ini enggak ya? Aku kemana? Ke rumah sakit enggak ya? Aku bilang gitu kan. Tapi kalau aku ke rumah sakit, nanti Yudi pasti ngomong gini, kau enggak sekolah ya? Pasti gitu. Nggak kuliah. Enggak kuliah ya? Ya udah, akhirnya kenapa juga pada waktu itu aku pakai baju hitam-hitam. Ke kampus tuh pakai baju hitam-hitam. Nggak sengaja tuh pada. Nggak sengaja. Akhirnya aku telepon lah
temanku, sahabatku. Ku telepon, pakai baju hitam-hitam ya, aku bilang gitu. Dan ternyata itu adalah hari terakhir. Ya? Dan itulah adalah hari terakhir. Aku ditelepon di rumah sakit. Ditelepon aku sama kakak yang waktu itu put. Ri, ini Yudi sudah tidak ada katanya. Seketika aku langsung keluar di mana? Di kelas, lari, pamit sama teman-temanku, teman-teman dekatku. Aku bilang, ya udah nanti kami urus katanya, nanti kami nyusul ke rumah sakit. Di mobil tuh aku telepon kakakku semuanya. Take your time. Terus ke mana? Ke ini, Rumah sakit. rumah sakit. Dan melihat hari di mana ada Yudi di situ dalam kondisi sudah Nggak ada lah. sudah tidak ada. Apa perasaan Bu Dokter saat itu? Yang tapi memang aku juga menyiapkan suatu saat pasti aku tinggal pergi. Cuman Nggak secepat itu gitu rasanya. ya nggak secepat itu. Dan yang aku sedih tuh nggak bisa memperjuangkan itu aja sih. Karena aku tuh tipe orang kalau misalnya memperjuangkan sesuatu harus jadi gitu loh. Harus jadi, ya. Dan itu aku nggak bisa melakukan untuk orang yang aku sayang sih. Ya itu aja. Jadi Sih. kegagalan yang rasanya jadi penyesalan seumur hidup gitu ya. Meskipun sebenarnya itu kan juga sudah jalan takdir ya, suratan bahwa Yudi usianya sampai di situ saja gitu. Tapi sebagai seorang Ari yang dikenal sebagai perempuan yang selalu berjuang untuk apa yang dia inginkan, kenapa nggak bisa waktu itu gitu. Itu yang menjadi kekecewaan dari seorang Ari pada saat itu. Oke, mudah-mudahan kita doain ya Yudi tenang di sana, dapat tempat Amin. terbaik juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, cerita yang cukup luar biasa sebenarnya. Nanti baca deh. Ya, boleh nanti saya baca. Ajen Rio baca. Setelah baca nanti kasih komen ke aku. Oke. Bagaimana perjuanganku, bagaimana Bapak itu supportnya luar biasa. Teman-temanku, keluarga, dan bahkan pada saat yang sedih itu nanti pada saat Yudi tidak ada, hari-hari setelah dia tidak ada, itu lebih sedih lagi sih. Karena apa ya, yang biasanya ada di sekitar kita gitu ya, nggak Iyalah, ada. biasanya. Hari-hari nelpon apa segala macam, bisa jalan-jalan, saat itu tidak bisa dilakukan lagi kita. So I'll always remember you. Ini jadi satu kenangan manis buat Dr. Ari yang dibukukan dalam sebuah karya yang luar biasa, true story. Dan saya yakin ini juga bisa jadi apa ya, inspirasi mungkin ya buat semua pecinta buku tentunya. Iya. Selain inspirasi juga kita di dalam buku situ tertulis segala sesuatu itu kita ketemu dengan siapapun sudah ada yang ngatur dan pasti ada hikmahnya. Betul. Dan bukan kebetulan. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku bersyukur bisa pernah ketemu dengan Yudi, sampai aku bisa menemukan apa sih namanya true love, cinta sejati, dan sampai memberikan semangat aku untuk menjadi seorang dokter sih. Luar biasa. Tetap semangat Bu Dokter. Oke, kita masih bicara tentang buku nih ya, luar biasa. Dan akhirnya, nih aku dengar belakangan hari ini, ya. Kenapa? Oh, buku. Belakangan hari ini aku lihat juga
Bu Dokter juga sempat berkomunikasi dengan orang-orang film. Iya. Iya. Kenapa? Jadi usahaku tuh Ajen Rio, usahaku tuh untuk supaya ini dibuat sebuah film juga aku berusaha semaksimal mungkin sekarang. Dalam arti begini, aku pernah DM Rampun Jabi. Rampun Jabi pernah di DM juga gitu. Iya, tapi ada respon gak sih? Belum direspon. Oke. Kemudian Mas Belum Hanung waktunya. Bramantio. Mas Hanung, oke. Nama-nama besar di perfilman Indonesia. Yes. And then? Dan aku kemarin nonton Petaka Gunung Gede. Oke, film baru itu. Ya, dan True Story. Iya, True Dia Story. menceritakan betul. bagaimana temannya sampai meninggal. Persahabatan itu ya yang luar biasa. Kenapa pada waktu malam-malam itu aku iseng pas mau tidur buka-buka lah scroll TikTok. Buka-buka scroll TikTok sama penulis ya Mbak Maya Aska. Maya Aska. Yes. Di media sosial Di TikTok, ya? di TikTok. Oke. Akhirnya kirimin pesan. Aku bilang saya Dr. Arisnita, salah satu penulis buku juga, bilang gitu. Senang berkenalan dengan Mbak Maya Aska, aku bilang tuh sehat selalu dan sukses selalu. Mbak, saya pingin novel saya ini dijadikan sebuah film. Apa respon beliau? Ya udah, aku tinggal tidur kan. Nggak mungkin juga Nggak dijawab berharap nih. juga gitu ya? Nggak mungkin dijawab juga nih, aku bilang gitu kan. Terus habis gitu pagi-pagi pas aku bangun tidur, dia tanya, tau nggak? Ada respon dari Maya Aska? Dia bilang gini, Maya Aska bilang, kalau boleh tahu tentang apa? Allahu Akbar. Akhirnya aku foto nih. Buku jadi ya. Sudah. Tak dijawab. Ya udah, tak dijawab. Abis gitu aku cerita nih. Aku abis nonton filmnya dia. Persahabatannya luar biasa, aku bilang gitu. Terus dikasih stiker. Jadi sekarang ini kalaupun aku DM dia ada respon. Artinya sudah terjalin ya? Terjalin sedikit-dikit komunikasi. Ya, ada komunikasi. Oke. Jadi akhirnya itu yang semakin menumbuhkan motivasi untuk bisa membuat buku ini bisa mungkin sometimes one day nanti akan bisa dijadikan sebuah film juga gitu. Amin ya Allah, amin. Aku bukan enggak ya? Ya artinya usaha sudah ya kan, ikhtiar gitu ya kan, artinya kenapa tidak kalau memang ceritanya memang nanti ada inspirasi di dalamnya, ada pesan yang disematkan di dalamnya, kenapa tidak itu bisa jadi sebuah film. Luar biasa loh Dokter Ari. Iya. Dan rasanya mungkin harus terus dilanjutkan dengan para pelaku film yang lain gitu, kenapa tidak gitu kan, kita banyak opsi. Iya, siap. Karena kita lihat akhir-akhir ini banyak sekali film yang true story. Iya. Dan aku berharap apalagi dalam buku ini kan Bu Dokter sendiri yang jadi pelakunya, ya kan? Yes, selain aku sebagai pelakunya juga hikmahnya juga ada lah. Hikmahnya ada dan mengandung makna juga sih dari buku ini banyak juga. Sih ya, banyak. Kalau tadi saya baca sinopsisnya banyak hal yang menyentuh, kemudian banyak tentang true love yang ada di situ ya, yang artinya mungkin semua orang punya true love-nya masing-masing dan tidak berbeda dengan seorang Arisnita yang juga punya true love meskipun harus berakhir tragis ya kan, harus ditinggalkan sosok orang yang dicintai. Rasanya itu juga jadi cerita yang luar biasa lah. Who knows, nanti pasti ada jalan ke arah situ, kita nggak pernah tahu. Yang penting jangan pernah berhenti untuk terus mencoba ya kan, dan jangan pernah berhenti untuk menulis tentunya. Rasanya kemarin ada jilid sekian yang mau ditulis, nggak tahu itu udah selesai apa belum. Jadi gini, selain I Always Remember You, lagi dalam proses We Love You Dr. Yulita yang aku pernah cerita sama Ajen Rio. Yang saudara angkat ya. Yes. Alhamdulillah di sela-sela kesibukan saya sudah berjalan 80%. 80%. Yes, 80%. Kita tinggal tahap-tahap. Memang dalam menulis itu kita nggak bisa kayak orang kerja kantoran harus target ini, betul. Harus ini. Moodnya harus ada, ya kan? Moodnya harus ada, dan pada saat kita mau nulis banyak pun kadang kita harus kembali ke masa itu dan itu benar-benar sedih. Ya.
Betul. Itu Betul. beda loh dengan pekerjaan-pekerjaan dokter. Ini harus ini pasiennya. Iya. Pekerjaan misalnya anggota DPR, kita harus sosialisasi atau apa, harus juga hari itu. Iya. Dan tidak banyak melibatkan hati dan perasaan. Sementara pekerjaan penulis, Ini apalagi true story, melibatkan seluruh panca indera dan juga perasaan. jiwa, perasaan, semuanya. I Nah, know. dan ya itu lebih sedih Iya. sedih Saya juga, tahu lebih dia sedih cerita lagi. itu. Yang kedua, yang pertama ini sedihnya tentang cinta, itu juga tentang Persahabatan ya. dan insya Allah mungkin dalam yang sudah selesai semua, nanti yang kedua, kedua nih ya. Yang ketiga adalah perjalanan politik Dr. Ari Yusnita. Oke. Yang mungkin orang cuma tahu, Autobiografi lah ya. iya, mungkin orang cuma tahu sekilas aja, tapi mungkin mereka tidak pernah tahu bagaimana Sosok seorang Dr. Ari Yusnita. bagaimana cintanya Dr. Ari Yusnita untuk Kaltara. Iya, I know. Dan saya yakin juga banyak masyarakat yang tahu banget bagaimana perjuangan seorang Ari Yusnita di masa-masa menjadi seorang politikus, menjadi seorang anak dari tokoh besar ya, sebesar almarhum Dr. Haji Yusuf. Saya yakin banyak tekanan dan beban dan juga menyita pikiran yang cukup luar biasa gitu. We know. Jadi tidak harus Dr. Ari menyebutkan itu, masyarakat juga sudah tahu betapa cintanya seorang Ari Yusnita terhadap Kaltara. Kami berharap nanti ada buku itu yang bisa kita baca gitu ya, untuk bisa tahu bagaimana perjuangan Sri Kandinya Tarakan Dr. Ari Yusnita. Oke, tetap semangat ya. Tetap semangat. Tetap harus lincah, tetap harus menghibur banyak orang, tetap harus apa ya, nggak pernah sedih kelihatannya kalau di luar sana ya, ketawa-ketawa mulu, loncat sana, loncat sini gitu kan. Masih kayak bocil 44 tahun loh gitu, tapi masih aduh apa ya, seru gitu. Dan tetaplah menjadi Ari Yusnita yang seperti itu. Saya yakin banyak banget masyarakat yang senang dengan karakter Bu Ari. Saya yakin sampai sekarang pun banyak yang masih mencintai Bu Ari dan berharap suatu saat nanti Bu Ari dapat tempat yang istimewa. Dan itu pasti doanya masyarakat Kaltara untuk Dr. Ari. So, jangan bimbang, jangan sedih. Kita masih menantikan kiprah seorang Ari Yusnita. Oke? Jangan sedih dong, senyum dong. Oke, di akhir. Ini make up-nya luntur. It's okay. Biar makeup luntur, kecantikan seorang Ari Yusnita itu tidak bisa dipertentangkan. Oke, baik. Bu Dokter, kita sudah sampai di akhir podcast ini. Saya pengen Bu Dokter kembali ke masa dimana mungkin saat Bu Dokter ada di masa-masa yang cukup menyedihkan, ada di masa-masa penuh dengan perjuangan, bagaimana seorang kekasih yang saat itu harus pergi, mungkin ada ketidakrelaan di situ, susah untuk ikhlas. Kalau Bu Ari kembali ke masa itu, apa yang ingin Bu Ari sampaikan kepada Ari Yusnita yang menghadapi masa-masa sulit itu? Di ruang ini, interogasi, saya akan rekam pernyataan Bu Ari. Boleh? Boleh? Oke, silakan. Mungkin aku cuma mau bilang untuk Dokter Ari, always be strong. Always be strong. Jangan cengeng. Dan kejarlah impian atau cita-cita, walaupun jalannya berliku-liku, penuh dengan air mata dan penuh dengan rintangan. Percayalah, Tuhan tidak buta, pasti akan melihat perjuangan itu.
dan always praying dan tetap menjadi diri sendiri apapun, keep fighting. Indah sekali kata-katanya. Mudah-mudahan ini jadi motivasi yang tidak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk Dr. Ari sendiri. Can I hold your hand? Temanku yang luar biasa, tetap semangat, tetap jadi Ari yang ceria, cepat jadi Ari yang pecicilan gitu ya, tapi juga punya banyak karya besar di luar sana. Tetap semangat ya. Terima kasih banyak Dr. Ari Yusnita untuk ceritanya yang menginspirasi hari ini. Mudah-mudahan kisah-kisah yang mungkin mengharukan akan segera lewat dari kehidupan Bu Dr. Ari, akan digantikan dengan kisah-kisah bahagia yang happy ending. Kami harapannya itu. Dan sekali lagi masih banyak masyarakat Kaltara yang mencintai Ibu Dr. Ari dan berharap Bu Dr. Ari akan ada lagi di sekitar mereka, belusuan kemana-mana, ketawa-tawa sama penduduk yang mungkin kehidupannya ada di bawah garis gitu ya. Tapi seorang Dr. Ari tidak pernah memilih siapapun dia. Siapapun yang minta bantuan, Dr. Ari selalu ada di situ berjuang dengan sekuat tenaga untuk mereka. Itu kami nggak lupa. Dan saya yakin juga masyarakat Kaltara tidak akan pernah lupa apa yang sudah Bu Ari perbuat untuk mereka. Terima kasih banyak Bu Dr. Ari. Kita masih menantikan kiprah Ari Yusnita di masa depan yang jauh lebih besar dan jauh lebih keren dari sekarang. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kisah kita menginspirasi. Senyum dong sekarang. Terima kasih ya, tetap sehat. Salam buat Ibu di rumah, semoga selalu sehat. Dan kita akan tutup podcast ini dan kita akan kembali di episode selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ajan Rio semuanya teman-teman dan yang menonton juga. Mudahan nanti bisa dibuat sebuah karya film. I always remember. Boleh dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you so much, Bu Dokter. Terima kasih banyak. Benar-benar dia tulis pesan di sekolah banyak. Terima kasih Anda telah bergabung bersama podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.